Selamat pagi, salam jumpa kembali sahabat-sahabat Verbum Domini dalam edisi Verbum hari ini 12 Januari 2022. Sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini, saya akan membacakan bacaan Injil pada hari ini dan saya mengajak kita untuk menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Allah pada hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sekali lagi selamat pagi sahabat Verbum Domini dimanapun kalian berada. Bacaan Injil hari ini, penginjil Markus mengisahkan kepada kita tentang Yesus yang menyembuhkan mertua Simon, dan juga pada saat yang sama Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Dan dari bacaan Injil pada hari ini, saya secara pribadi merefleksikan bahwa penderitaan, tantangan dalam hidup adalah peluang untuk kita semakin dekat dengan Allah. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, setiap kita manusia, entah itu yang beragama atau tidak beragama, mereka yang beriman atau yang tidak beriman kepada Kristus, tentu pernah mengalami apa itu tantangan, apa itu penderitaan. Dan kita tidak bisa menghindar dari penderitaan itu. Entah itu penderitaan fisik, penderitaan psikis, ataupun penderitaan batin. Semua kita pernah mengalami itu. Bahkan Bapak Mama yang menyaksikan Verbum pada hari ini juga mungkin juga pernah mengalami apa itu penderitaan. Penderitaan psikis, penderitaan fisik, dan juga penderitaan batin. Lalu solusi apa yang perlu untuk kita bisa keluar dari penderitaan itu? Apakah kita harus datang ke batu-batu besar atau juga kepada pohon-pohon besar? Ataukah kita datang kepada Kristus yang adalah sumber keselamatan kita? Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu belajar banyak dari orang-orang yang pada hari ini disembuhkan oleh Kristus, bahwa ketika mereka mengalami satu penderitaan, mengalami satu tantangan dalam hidup, mereka datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar mereka disembuhkan. Mereka tidak datang kepada batu-batu besar, dan juga mereka tidak datang kepada pohon-pohon besar.
tapi mereka datang kepada Kristus yang adalah Sang Juru Selamat mereka. Dan kita juga harus belajar dari mereka bahwa ketika kita mengalami penderitaan, mengalami tantangan dalam hidup, satu-satunya jalan untuk keluar dari situasi itu adalah kita datang kepada Kristus, memohon bantuannya agar kita disembuhkan. Para sahabat Verbum Domini yang terkasih, saya mau mengungkapkan bahwa tantangan atau penderitaan itu menjadi peluang untuk kita semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Kristus. Bahwa ketika kita datang memohon, meminta bantuannya, itu adalah momen atau peluang untuk kita dekat dengan Allah. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk lebih mengakrabkan diri, lebih mendekatkan diri dengan Allah, agar hidup kita selalu dalam naungan belas kasihan. Semoga bacaan Injil pada hari ini membantu kita untuk semakin dekat dengan Allah dan menjadi pribadi yang percaya akan kasih karunia yang senantiasa menyembuhkan kita dari segala penyakit. Amin.